Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudara pemirsa yang selalu berbahagia bersama keluarga, insya Allah masuk surga dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji secara motivatif ayat yang selalu kita baca ketika kita sholat, ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu diterjemahkan raja di hari pembalasan. Ini harus kita maknai sebagai cita-cita di dalam hidup ini. Itu harus dimaknai tujuan hidup kita. Seseorang hidup yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki cita-cita, sesungguhnya orang tersebut akan liar dalam kehidupannya. Definisi cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: satu, keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Yang kedua, cita-cita itu dipahami tujuan yang sempurna yang akan dicapai atau dilaksanakan. Inilah definisi cita-cita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, mestinya itu kehendak keinginan kita harus selalu ada dalam pikiran kita. Raja di hari pembalasan, yang maknanya adalah cita-cita kita adalah berjumpa dengannya dalam keadaan ia ridho kepada kita. Setiap manusia dalam hidup ini tentu memiliki impian dan cita-cita. Cita-cita tersebutlah yang merupakan tujuan hidup. Cita-cita impian yang akan membakar semangat dalam dirinya untuk terus melangkah maju sehingga langkahnya jelas, fokus, arahnya diketahui. Dia tidak terjebak pada rutinitas siklus kehidupan yang tanpa tujuan. Seorang mukmin harus memiliki tujuan, dan tujuan cita-cita hakikinya adalah ia berjumpa dengan sang raja tersebut di hari pembalasan dalam keadaan ia ridho dan diridhoi olehnya. Ini harus kita maknai sebagai cita-cita. Sehingga ketika kita membaca suratul Fatihah, ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, harus kita teringat inilah cita-cita saya yang sebenarnya. Dalam hidup ini banyak manusia mengejar cita-cita semu, melupakan cita-cita yang sejati. Bagaimana tidak? Ketika kecil, dia lahir dimasukkan TK ingin masuk SD. Ketika sudah SD ingin SMP. Ketika SMP dia ingin SMA. Ketika SMA dia ingin di universitas. Baru beberapa bulan di universitas sudah ingin jadi sarjana. Selesai sarjana ingin kerja. Selesai kerja dia ingin menikah. Selesai menikah ingin punya anak. Selesai punya anak ingin punya rumah. Selesai punya rumah ingin punya kendaraan. Lalu pertanyaannya, sampai kapan kita mengejar keinginan-keinginan semu seperti itu? Sampai kapan kita mengejar cita-cita yang menipu tersebut? Jadi dokter itu hakikatnya bukan cita-cita yang sesungguhnya. Karena cita-cita yang sesungguhnya ketika tercapai, tidak ada lagi keinginan yang lainnya. Dan ketika seseorang jadi dokter, malah muncul keinginan-keinginan yang lainnya. Begitu juga ketika orang ingin jadi pilot, orang ingin jadi insinyur, setelah tercapai cita-cita itu, muncul keinginan-keinginan yang lainnya. Kenapa? Karena itu hakikatnya bukan cita-cita. Cita-cita yang sesungguhnya adalah ketika seorang hamba itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah, dalam keadaan dia ikhlas, dia ridho, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadanya. Yang itulah tersirat ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, itu harus mengingatkan cita-cita kita, keinginan yang selalu ada dalam pikiran kita, berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita ridho dan diridhoi olehnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyindir manusia yang diberi kehidupan dan kematian yang bergilir. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah? Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, lalu mematikan lagi, setelah itu menghidupkan kamu lagi, thumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah dikembalikan. Jadi dikembalikan kepada Allah, kembali kepada Allah itu harus menjadi cita-cita yang melekat dalam pikiran kita, sehingga kita berkeinginan, berkehendak untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Sehingga seorang mukmin itu tujuannya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang, yaitu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita berbicara tentang sholat khusyuk. Sebenarnya terminologi khusyuk dalam Quran itu sangat sederhana, tidak jelimet, tidak rumit. Kita dapat lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 46. Definisi khusyuk dalam terminologi Quran itu cuma dua. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang meyakini bahwa ia menemui Tuhannya dan mereka meyakini akan kembali kepadanya. Terminologi khusyuk dua ini saja dalam Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, harus menangkap percikan cahaya spirit bahwa inilah cita-cita hidup kita. Cita-cita sejati kita adalah ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepadanya. Sehingga dalam sebuah hadis yang sangat jenaka, dan hadis ini sangat menarik meskipun harus kita pahami dan kita kaji secara mendalam, dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ahli surga kelak masuk ke dalam surga, jadi seorang ahli surga masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, padahal mereka sudah berada dalam surga. Apa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Turiduna syai'a azidukum? Apakah kamu suka tambahan? Maksudnya, maukah kamu sesuatu yang ingin aku tambahkan daripada surga ini? Tentu mereka terkejut. Ya Tuhan, tidakkah engkau telah putihkan wajah kami? Ya Tuhan, tidakkah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Ya Tuhan, tidaklah engkau telah membebaskan kami dari neraka? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat tirainya, mengangkat hijabnya, dan menampakkan wajahnya kepada penduduk surga itu, sehingga akhirnya penduduk surga itu terperanjat, terkejut, dan akhirnya mengakui tidak ada kenikmatan terbesar di dalam hidup ini kecuali nikmat yang terbesar itu adalah menatap wajah Rabb-nya. Dan itu di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang mendapatkan kehormatan seperti itu tentu orang-orang yang ketika hidup di dunia, keinginan, kehendak, cita-citanya yang ada dalam pikirannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa yang saya muliakan, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, bukan sekedar kita pahami artinya raja di hari pembalasan, tapi ini harus kita tanamkan dalam hati kita tancapkan dalam pikiran perasaan kita. Itu adalah cita-cita hidup kita. Kita ingin diridhoi dan kita ingin ridho juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang itu. Jika orang ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perjumpaan dengan Allah, maka dia harus melakukan amal soleh, menjaga keimanannya, dan selalu istiqomah. Mari kita luruskan kembali cita-cita kita. Adapun cita-cita dunia itu sampingan, semu, nisbi saja. Yang sejatinya cita-cita kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.